Salam sejahtera kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan video dari channel Meditasi Plus ini. Channel Meditasi Plus kali ini akan membahas masalah dengan judul mengatasi konflik di kantor atau di tempat kerja. Kesuksesan sebuah perusahaan tergantung pada kualitas sumber daya manusia, mulai dari pimpinan sampai seluruh karyawan di level terbawah, dan kualitas pengelolaan kerja atau manajemen di perusahaan tersebut. Pengelolaan kerja di suatu perusahaan hanya bisa dijalankan dengan hasil maksimal jika dilakukan dengan kerjasama yang baik di antara pimpinan dan seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Satu hal penting yang seringkali sangat kurang diperhatikan adalah bahwa baik buruknya kerjasama di antara pimpinan dan para karyawan sangat tergantung pada keharmonisan hubungan pribadi di antara mereka. Di sebagian besar tempat kerja, perusahaan, kantor, dan bahkan lembaga pendidikan, seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antar pimpinan dengan karyawan dan antar karyawan dengan karyawan, di mana hal ini sangat menghambat kerjasama yang baik di antara mereka. Beberapa penyebab ketidakharmonisan antar pimpinan dengan karyawan dan antar karyawan dengan karyawan di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, adanya beberapa kelemahan dalam kepemimpinan seperti terlalu keras atau kaku dalam bersikap sebagai bos, kurang dekat dengan bawahan, kurang ramah, terlalu pelit, kurang perhatian, sukar menerima kritik dan saran, dan kurang jeli dalam mengamati kerjasama di antara para bawahannya. Kedua, para bawahan merasakan pimpinannya bersikap pilih kasih terhadap mereka. Sikap pilih kasih ini bisa bersumber dari penampilan, jenis kelamin, kesukuan, agama, dan lain-lain. Ketiga, timbulnya sikap saling iri hati di antara para karyawan yang mengarah pada permusuhan dan saling menjatuhkan. Keempat, adanya karyawan tertentu yang pandai menjilat dan sering menjelek-jelekan karyawan lain kepada pimpinannya. Kelima, terjadinya pengelompokan di antara para karyawan yang menimbulkan konflik di antara kelompok karyawan tersebut. Keenam, adanya karyawan tertentu yang hobi membuat gosip yang seringkali mengarah kepada fitnah. Ketujuh, memburuknya disiplin kerja para karyawan sebagai akibat dari lemahnya pengawasan pimpinan. Buruknya disiplin kerja biasanya akan menimbulkan sikap saling menyalahkan dan konflik yang merusak kerjasama. Kesuksesan maksimal dari suatu perusahaan atau lembaga tentu akan sangat sulit dicapai oleh adanya masalah-masalah tersebut. Keharmonisan hubungan antar pimpinan dengan karyawan dan antar karyawan dengan karyawan dapat dibangun dengan cara sebagai berikut. Pimpinan menjalin hubungan yang akrab dengan para bawahannya dengan tidak bersikap kaku sebagai bos. Ia perlu sering mengadakan komunikasi lisan dengan para karyawannya seperti teman, tapi tetap menjaga wibawa sebagai pimpinan. Sambil membina komunikasi yang baik dengan para karyawannya, pimpinan dapat mengadakan pengamatan atau observasi terhadap karakter dan kinerja para bawahannya. Dari komunikasi tersebut, pimpinan juga bisa mendapatkan masukan atau input berharga dari para karyawannya. Setelah menjalin hubungan yang akrab dan mengadakan komunikasi lisan dengan para bawahannya, selanjutnya pimpinan bisa mendapatkan gambaran kualitas dari setiap karyawan. Kualitas tersebut bisa dilihat dari dua hal, yaitu kualitas tingkah laku dan kualitas kerja.
Melalui komunikasi dan observasi, pimpinan akan dapat melihat karakter para karyawannya dalam berbagai ciri sebagai berikut. Pertama, karyawan yang memiliki ide cemerlang. Kedua, karyawan yang suka menjilat dan menjelek-jelekan rekan sekerja. Ketiga, karyawan yang bekerja dengan motivasi dan disiplin tinggi serta berprestasi atau sebaliknya. Keempat, karyawan yang cenderung bersikap agresif dan sering konflik dengan karyawan lain. Kelima, karyawan yang suka menghasut untuk menentang pimpinan. Keenam, karyawan yang bisa dijadikan panutan bagi karyawan lain. Ketujuh, karyawan yang suka membuat gosip dan fitnah. Kedelapan, karyawan yang sok bersikap sebagai pimpinan. Setelah pimpinan mendapatkan gambaran tentang karakter dan kinerja para bawahannya, maka tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pimpinan adalah memberi pengarahan yang kontinu kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan, minimal di dalam setiap rapat atau meeting. Pengarahan yang perlu dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya meliputi hal-hal penting sebagai berikut. Pertama, himbauan atau instruksi untuk selalu menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan rekan sekerja. Kedua, evaluasi kinerja dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan. Ketiga, memberi teguran, peringatan, dan sanksi yang tegas terhadap karyawan yang sudah berulang kali membuat kesalahan. Keempat, memberi reward atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi.